Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini bersamaku. Jadi pada kesempatan kali ini, seperti biasa aku bakal kasih share ataupun membagi tutorial, yaitu cara menginstal aplikasi KSM atau kompetensi sains madrasah. Nah, jadi buat kawan-kawan yang masih baru join ataupun baru tahu untuk mengikuti KSM ini, jadi kurang lebih di tahun 2021 ini full online gitu ya. Yang dimana kawan-kawan harus menyediakan atau menggunakan perangkat PC ataupun laptop. Namun dalam pengaplikasian atau penginstalannya masih ada beberapa kendala ataupun kawan-kawan yang bingung gitu ya. Mungkin berhasil install tapi tidak bisa di run ataupun tidak bisa dijalankan gitu karena browser tidak bisa diakses gitu. Nah, jadi sini aku bakal kasih tutorialnya bagaimana sih cara menginstal dan cara mengatasi aplikasi yang tidak bisa berjalan gitu ya. Jadi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke kawan-kawan kalian. Oke, let's see deh. Nah, jadi seperti yang aku bilang tadi, kawan-kawan yang udah daftar dan juga lulus tahap verifikasi dari kabupaten gitu ya, kawan-kawan harus sudah mendownload kartu ujian siswanya gitu. Karena apa? Di jadwal pelaksanaannya itu terlampir di kartu ujian anak-anak tadi. Makanya kalian harus download kartu ujiannya. Karena di situ ada sesi ujiannya, jam berapa dan hari apa gitu ya. Oke, jadi pertama kali yang harus kawan-kawan lakukan itu download dulu aplikasi KSM-nya. Kalian bisa download di website KSM-nya sendiri. Ini dia di ksm.kemena.go.id. Ini dia ya. Dan di sini juga ada buku panduannya gitu ya. Dan di sini aku udah download juga panduannya, ini dia gitu ya. Jadi kurang lebih spesifikasi komputer ataupun laptop yang harus digunakan yaitu minimal 12 inci gitu ya. Jadi kalau untuk notebook yang ukurannya di bawah 12 inci sangat nggak direkomendasikan ya. Karena apa? Di sini menggunakan webcam gitu. Jadi nggak bisa menggunakan laptop bukan, tidak bisa menggunakan PC gitu ya. Karena PC kalaupun harus kalian pakai yaitu harus ada webcam tambahannya gitu ya. Kalau misalnya di laptop kan otomatis sudah ada webcamnya gitu ya. Kemudian minimal 2 GB untuk RAM-nya, kemudian memiliki storage-nya 10 GB, dan untuk OS-nya yang paling penting yaitu minimal 8.1 atau juga menggunakan Windows 10. Nah, untuk Windows 7 memang di sini boleh kita coba, tapi yang ada kita gambling gitu ya. Lebih bagus kita langsung gunakan aja laptop 8.1 minimalnya Windows-nya itu, atau menggunakan Windows 10 sekalian gitu. Kemudian yaitu menggunakan akses internet, bisa itu hotspot ataupun pakai modem, yang penting bisa kalian gunakan internet gitu ya. Dan satu lagi, loginnya yaitu dibuka setelah pelaksanaan setelah dibuka pelaksanaannya. Jadi misalnya pelaksanaan ataupun uji cobanya hari Sabtu atau hari Minggu gitu, ya udah kalian bisanya akses di hari itu juga, jadi nggak bisa sebelumnya, paham ya. Jadi kurang lebih inilah spesifikasinya. Jadi kawan-kawan kalau misalnya buka KSM, dia otomatis bakal muncul menu pop-up seperti ini. Jadi kalian bisa download dulu di sini panduannya dan di sini unduh aplikasi CBT-nya. Nah, kalau ini nggak bisa, kalian bisa menggunakan link alternatifnya seperti ini. Ya, jadi sini aku skip aja. Dan kalian memiliki waktu 23 jam lagi untuk mengakses, mendownload dan juga mencetak kartu ujian kawan-kawan, ya. Oke. Jadi sini aku udah download. Ini dia ya, ukurannya kurang lebih 115 MB gitu ya. Jadi kalian harus menggunakan ya internet yang agak ini ya, banyak kuotanya kalau kalian misalnya hotspot gitu. Oke, jadi di sini installnya kurang lebih seperti ini ya. Kalian klik aja 2 kali, double klik. Mungkin ada beberapa laptop yang di saat dia double klik munculnya seperti ini, Windows Protect Your PC. Nah, tapi punya aku alhamdulillah enggak. Di sini dia langsung menginstal gitu ya. Tapi kalau misalnya muncul seperti ini, kalian klik aja more info ya. Kemudian kalian pilih runway. Ini dia. Nah, jangan yang don't run. Kalau don't run dia nggak bakal install gitu ya. Paham ya? Jadi kalian klik aja dulu more info, kemudian kalian pilih runway. Nah,
Walaupun beberapa laptop mungkin bisa langsung tanpa menggunakan runway ini tadi. Seperti ini misalnya. Nah, untuk instalan sendiri ya tergantung cepat lambatnya juga ini ya spek laptop kita gitu ya. Jadi kayak gini contohnya punya aku tanpa harus klik more info. Tapi kalau muncul, klik aja more info, kemudian run runway, jelas ya. Jadi sini udah terinstall. Ini dia udah muncul. Nah, jadi beberapa laptop mungkin ada yang menggunakan permission lagi, ada yang langsung terinstall seperti ini. Sama aja gitu ya. Oke, jadi terbuka seperti ini. Nah, biasanya nanti dia pilih server dulu ya. Namun, nanti ada beberapa yang gagal seperti ini. Nah, ini dia yang paling sering peringatan. Tidak boleh membuka software browser atau video conference. Nah, kalau seperti ini muncul, kalian harus tutup dulu semua aplikasi. Ya, jadi aplikasinya agak mental sedikit ya. Ya. Jadi ini nggak boleh buka. Nah, ini nggak boleh buka. Kemudian ini juga nggak boleh buka. Jadi harus semuanya ditutup gitu. Ya, semuanya ditutup. Kita hanya buka akses ini aja. Nah, biasanya pun nanti bakal gagal juga. Nah, kita coba lagi. Oke, ini masih gagal ya. Ini masih gagal juga. Oke, jadi sebenarnya ini kita harus mentumbalkan ya, bahasa gampangnya kita harus mengorbankan dan menghapus dan juga ini ya uninstall aplikasi ini seperti TeamViewer, kemudian Zoom Meeting, pokoknya yang bersifat remote control. Nah, jadi kita harus menghapusnya. Jadi harus kita tumbalkan aplikasi-aplikasi tersebut. Ini kan nggak bisa nih ya. Tidak boleh buka software browser atau video conference. Nah, kita udah tutup nih. Tapi tetap nggak bisa juga kita install. Jadi kita harus menumbalkannya. Oke ya, tadi kan masih belum bisa gitu ya. Kalau kita sudah tutup browser dan juga aplikasi lainnya. Nah, kalau misal belum berhasil, kita diharuskan menghapus sementara dulu ya aplikasi yang bersifat remote control seperti Zoom Meeting, kemudian TeamViewer ataupun semacamnya yang bersifat bisa mengontrol perangkat ini. Jadi kita harus hapus dulu aplikasinya. Ini kita coba. Oke, jadi kalau misalnya di laptop kalian ada Zoom, kalian hapus juga. Gini ini contoh. Ya, jadi ini kita hapus dulu atau kita uninstall dulu. Pokoknya aplikasi yang bersifat controlling ya, seperti Zoom, kemudian TeamViewer atau Ultra Viewer, dan juga webcam tambahan. Nah, itu harus juga kita hapus. Oke, di sini Zoom Meeting aku hapus. Jadi mau nggak mau harus kita tumbalkan aplikasi-aplikasi ini. Ya, jadi kalau misal kayak saya udah kelar, kita install lagi aja, nggak masalah. Oke ya, Zoom Meeting udah aku hapus. Kemudian kita cari ini Webcam Max. Nah, ini Webcam Max ini aplikasi ini ya, kamera tambahan. Jadi ini harus dihapus juga. Pokoknya setiap yang bersifat kamera tambahan itu juga harus kalian hapus gitu ya. Oke ya, jadi udah dihapus semua ya yang bersifat remote control ataupun kamera tambahan. Jadi kita close, kemudian kita akses lagi. Oke, berhasil lah. Ini kita klik, pilih servernya, kita klik. Oke, berhasil. Nah, jadi kurang lebih itu tadi ya. Kalau misalnya kalian udah berhasil install, kemudian kalian login tapi nggak mau muncul seperti tadi gitu ya. Tidak bisa karena ada aplikasi browser ataupun remote control. Jadi mau nggak mau harus kalian tumbalkan ataupun kalian uninstall aplikasi yang bersifat remote control ataupun video tambahan. Seperti tadi webcam tambahan, kemudian Zoom, kemudian juga ini ya aplikasi video conference juga gitu harus kalian hapus. Nah, makanya ini baru bisa. Nah, jadi kalian tinggal login aja menggunakan kode pendaftaran yang ada di kartu agensi anak-anak, kemudian passwordnya ini tanggal lahir dia. Ya, kemudian tinggal login aja. Oke, selesai. Jadi kayak gitu cara mengatasi gagal run ataupun gagal menjalankan aplikasi KSM di 2021 ini. Ya, jadi memang nggak mau harus kita tumbalkan aplikasi-aplikasi tadi. Ya, karena apa? Ini mungkin dari pengembangnya minimalisir tindakan kecurangan gitu. Ya, karena kan sebenarnya ujiannya ini bersifat online dan si anak mungkin yang di zona merah ataupun lagi masa pandemi ini bisa ujian di rumahnya. Jadi untuk minimalisir kecurangan makanya di set aplikasi seperti ini mungkin gitu ya. Nah, balik lagi jadi kalian harus
mengatasinya dengan cara menghapus atau meninstall aplikasi kamera tambahan, kemudian yang bersifat remote control seperti TeamViewer atau Ultra Viewer, kemudian yang juga seperti aplikasi-aplikasi Zoom meeting dan semacamnya gitu, video conference gitu ya. Jadi harus kalian hapus. Ya, jadi kurang lebih itu aja tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan kawan-kawan bisa menjalankannya nanti di saat uji coba dan hari hanya. Ya, sekian dari aku. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe dan share ke kawan-kawan kalian lagi. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.